Ini bergerak-gerak ya. Nah, jadi kebanyakan orang luar yang merasakan sebagaimana di Indonesia tambang emas, nikel, batu bara yang begitu banyak. Orang luar yang merasakan, orang Indonesia tenang-tenang saja. Apanya saja pun nggak dapat, pajaknya saja pun nggak dapat. Semuanya dibawa ke Cina, Korea, ke Amerika. Kenapa? Kurang peduli kita tentang kekayaan kita. Nah, seperti itulah hadis itu, ayat Quran itu, asbabun nuzulnya, dan benda-benda peninggalan Rasulullah. Itu rambut Rasulullah yang dipotong itu, apakah di Arab disimpan? Enggak, di Turki. Masjid Biru Turki itu, di situ disimpan. Pedang Rasulullah di Turki. Orang Arab tak peduli. Kenapa? Karena di Arab itu di samping lahirnya Rasulullah juga lahirnya Abu Lahab dan Abu Jahal. Tidak ada Abu Jahal lahir di Rusia, tidak ada Abu Jahal lahir di Indonesia. Tapi yang mirip-mirip Abu Jahal banyak di Indonesia. Yang mirip-mirip Fir'aun ada juga. Itu yang didemo orang sekarang itu, DPR kita diturunkan ya. Kenapa? Fir'aun aja isinya di sana. Itu yang mirip-mirip lah Fir'aun kali enggak. Itu yang didemo orang sekarang itu ya. Udah banyak yang mati kabarnya itu. Cuma tidak disiarkan di televisi nasional. Untung ada HP. Jadi secara HP saja. Nah, itulah perbandingannya Bapak Ibu kaum muslimin, betapa tingginya nilai hadis-hadis Nabi beserta asbabul wurudnya. Asbabul wurud itu sebab-sebab hadis itu diucapkan oleh Rasulullah. Al-Quran beserta asbabun nuzulnya. Asbabun nuzul itu sebab-sebab ayat itu turun. Yang menulisnya bukan orang Arab, yang nulisnya orang Mesir, orang Rusia. Orang Arab sudah ada ya sudahlah, dihafal ya sudahlah. Tapi orang luar dia perlu membukukan, diwariskan kepada anak cucu keturunannya. Nah, sehingga kuburan Bukhari Muslim itu terdapat di Kazakhstan di Rusia. Ketika tahun 65 Bung Karno diundang oleh Gorbachev, itu ditanya oleh Bung Karno, hei, kalian itu di Rusia punya suatu sejarah dunia loh bagi Islam. Kenapa? Ada kuburan Imam Bukhari di sana. Kalau Rusia ingin mengundang saya, tolong tunjukkan kuburan Bukhari di sana, baru saya mau datang. Jadi Rusia ini karena dia sedang berlawanan dengan Amerika, menunjukkan simpati kepada Indonesia, ingin berteman dengan Indonesia, maka dipaksalah oleh Gorbachev. Siapa lagi sebelum Gorbachev itu? Berusaha dia mencarikan kuburan Imam Bukhari itu, ketemu, tapi tidak terpelihara dengan baik. Oleh pemerintah Rusia waktu itu dibuatlah pagar yang bagus, dibikin atap yang indah, sampai sekarang indah seindah-indahnya. Dinilai dari orang lain dilihat sudah indah, bagus, kuburannya namanya jelas, barulah dipoto disampaikan kepada Bung Karno. Bung Karno, datanglah ke Rusia. Kuburan Imam Bukhari telah ditemukan, bahkan sudah kami perbaiki. Silakan datang. Barulah Bung Karno datang dan dia menyatakan tidak berteman dengan Amerika, berteman dengan Rusia. Pergilah dia ke Kazakhstan. Tak jauh dari situ nampaklah suatu bangunan yang dipagar dengan cat yang indah. Itu dia yang di tengah itu, kuburan Imam Bukhari beserta kumpulan kitab-kitab catatan tangannya ada di situ, jadi museum daerah itu. Datanglah Bung Karno di sana, dia melakukan salat sunat 2 rakaat. Mohon ampun kepada Allah, merasa bahagia ketemu dengan orang nomor 1 ahli hadis dunia, Imam Bukhari. Orang mana? Kazakhstan, Rusia. Sekarang ahli hadis yang dibangga-banggakan oleh Mekah itu Nasruddin Albani. Di mana asalnya Nasruddin Albani itu? Dari Albania, Rusia juga. Jadi di Rusia itu sejak dahulu
mereka itu cintanya kepada Al-Quran dan hadis luar biasa, lebih cinta dibandingkan dengan orang Arab sendiri. Yang jadi imam di Mekah orang mana? Orang Minang. Di awal abad ke-20 siapa namanya? Syekh Muhammad Khatib Al-Minangkabawi, menjadi guru besar di Mekah. Hah, orang luar juga. Iya kan? Sudah itu siapa lagi yang jadi imam di sana? Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Al-Bantani itu siapa? Orang Banten. Banten mana itu? Di Jakarta. Kalau sekarang masuk bagian dekat Cengkareng itu, Jawa Barat, antara Jakarta dengan Jawa Barat. Jadi banyak orang-orang luar punya perhatian besar terhadap Nabi Muhammad SAW, termasuk peringatan Maulid Nabi di Arab Saudi. Tenang-tenang saja dia. Tapi di Mesir besar-besaran, di Libanon besar-besaran, di Indonesia besar-besaran. Kenapa? Orang Arab ini kurang berpikir. Utaknya gak kurang seketik. Kalau orang luar kecintaannya terhadap Islam besar sekali. Coba lihat perang sekarang itu. Mana ada bantuan orang Arab Saudi terhadap Palestina? Padahal dia berbatasan langsung. Siapa yang peduli terhadap Gaza itu? Orang di luar itu, orang Yaman melangkahi Arab Saudi. Yang peduli siapa? Orang Iran. Itu bomnya itu melangkahi 3 negara. Melangkahi Arab Saudi, melangkahi Kuwait, dan melangkahi Irak. Nah, 3 negara dilangkahinya, baru sampai ke Israel. Siapa yang peduli? Orang di luar Arab yang peduli terhadap Islam. Masya Allah. Kenapa? Karena di Arab itu keturunan Abu Jahal, Abu Lahab masih banyak. Walaupun Nabi Muhammad lahirnya juga di situ. Iya Pak. Sekarang itu sudah ada dangsa-dangsi di Arab Saudi itu. Ada pertandingan bola internasional, pertandingan tinju ada di sana. Bahkan ada pertunjukan LGBT, tapi bukan di Mekah Madinahnya, di Riyadh. Riyadh itu apa? Ibu kotanya Arab Saudi yang sekuler. Apalagi dengan Muhammad bin Salman sekarang itu. Dia kan tamatan dari Amerika kuliahnya. Nah, kamu mau jadi pangeran di Saudi? Iya. Tapi ada 2 pangeran yang menghalanginya di atasnya. Pangeran Khalid namanya. Satu lagi ada pangeran. Kalau kamu mau jadi pangeran di sana, kami bisa bantu, kata Amerika, dengan syarat harus LGBT dibiarkan di sana. Pertandingan tinju, bola kaki biar di sana. Bioskop harus dibuka. Wanita pergi harus tidak pakai mahram lagi. Itu syaratnya, kami bantu kalau kamu mau jadi pangeran. Dibantulah oleh Amerika dan dia jadi pangeran. Dikalahkanlah 2 pangeran di atasnya, sehingga jatuh kepada dia. Namanya Muhammad bin Salman. Dia berpikiran sekuler. Menangis itu orang Iran melihat seperti itu. Menangis orang Albania, orang Rusia. Begitu kalilah Muhammad bin Salman itu sekulernya. Wanita-wanita tak wajib lagi pakai burdah, tak wajib lagi pakai jilbab. Di bandara-bandara itu sudah terbuka saja rambutnya. Kenapa? Karena polisi syariahnya sudah dibubarkan, diganti dengan polisi pengaturan hiburan. Dulu polisi syariah mengatur jangan sembarangan hiburan. Sekarang dia menjadi polisi khusus hiburan. Silakan hiburan, dia mengamankan. Masya Allah. Jadi mutiara yang berharga dari Arab Saudi, banyak yang memperhatikannya, yang mencintainya, orang di luar Arab Saudi. Bagaimana kecintaan kepada imam-imam yang 4 itu orang luar. Kalau orang Arab malah tidak mau dia dengan mazhab Hanafi, tidak mau dengan mazhab Syafi'i, Hambali, tidak mau dia. Kenapa?
alla mazhabiyah, kami anti terhadap mazhab katanya. Ya Allah, padahal betapa besarnya pemikiran Imam Syafi'i itu, umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran, kitab Al-Muwatta Imam Malik dia hafal setinggi-tingginya ulama. Tidak laku bagi dia, bagi Arab Saudi sekarang ini. Syafi'i itu ya, gak mau kami katanya. Kenapa? Karena Imam Syafi'i itu bukan orang Arab Saudi. Orang mana? Orang Gaza, orang Palestina. Orang Palestina, dia Gaza yang sedang dihantam sekarang, disitulah lahirnya Imam Syafi'i, Masya Allah. Tapi kecintaan terhadap Islam Imam Syafi'i, walaupun dia tidak lahir di Mekah, tapi tinggalnya di Mekah. Imam Syafi'i itu kemudian dia mengembara ke Baghdad. Nah, dari Baghdad itu dia sudah menjadi ulama besar, mengembara lagi ke Mesir. Wafatlah dia di Mesir, suatu desa yang bernama Fustat, desa Fustat. Nah, jadi fatwa-fatwa Imam Syafi'i selama di Baghdad di zaman Harun al-Rashid itu, fatwa-fatwanya itu disebut dengan Qaulul Qadim. Qaulul Qadim, pendapat-pendapatnya yang lama di Baghdad. Setelah dia pindah ke Mesir, berubah sedikit fatwa aja, dinamakan Qaulul Jadid. Nah, itu rupanya perbedaannya. Nah, kembali kita kepada alasan orang-orang yang tidak mau dan tidak menghargai perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Satu, katanya tidak ada jaminan pahala. Yang kedua, katanya tidak ada hal yang paling mendesak, yang urgen. Yang ketiga, karena katanya Maulid Nabi ini sama saja dengan bisnis katanya. Ya Allah, tega-teganya. Bisnis itu cari duit katanya. Makan-makan bersama saja, perayaan makan-makan katanya. Ya Allah, taklah menghargai Arab Saudi ini. Dan kemudian katanya mubazir waktu. Masya Allah. Makanya yang punya hotel di Arab Saudi itu orang Amerika yang punya. Hotel yang jam besar itu dananya dari Amerika, keuntungannya untuk Amerika. Orang Amerika tidak masuk, tapi modalnya masuk, dolarnya masuk ke sana. Masya Allah. Yang kelima, bukan yang diperintahkan oleh Nabi. Tidak ada perintah dari Nabi. Hei kalian nanti rayakan ulang tahunku ya. Nggak ada itu. Tidak boleh. Itu namanya letterless, atau disebut dengan harfiah, atau disebut dengan otak buntu. Artinya apa yang tersebut begitu saja. Mafhum mukhalafah, pemahaman yang ada di belakang itu dia tak mau memahaminya, otaknya kurang bekerja. Dan yang ketujuh, katanya tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabatnya. Masya Allah, kenapa tidak dicontoh Nabi dan sahabatnya? Waktu itu kan orang perang, orang baru menyiarkan, orang belum sempat untuk memahami secara luas, dan penduduknya tidak beragam, hanya Arab, bahasanya tidak beragam. Tapi setelah Islam menyebar ke seluruh dunia, bahasanya beragam, budayanya bermacam-macam. Nah, perlu didakwahi. Kemudian yang kedelapan, katanya mencontoh orang Kristen, perayaan Natal katanya. Beda. Kalau perayaan Natal itu ibadah, itu mereka wajib itu. Kalau tidak ikut Natal, batal itu Kristennya. Orang Islam tidak, kalau tidak ikut acara Maulid tidak apa-apa, karena itu hanya syiar. Kalau ikut bagus, tidak diadakan sama sekali pun perayaan Maulid tidak apa-apa, cuma kita rugi. Ya, tidak batal Islam kita tanpa peringatan Maulid Nabi, tanpa peringatan Isra Mi'raj, nuzul Quran, 1 Muharram. Enggak batal keislaman kita. Tapi orang yang mengikuti Natal, kalau dia tidak ikut, itu batal kekristenannya. Karena waktu itulah Tuhannya lahir, tanggal 25 Desember. Masa dicocok-cocokkan sama-sama karena Natal dengan Maulid? Itu terbalik otak itu. Masya Allah. Yang kesembilan, katanya tidak ada landasan Al-Quran. Ya Allah, ada. Landasannya apa? Surat Al-Hajj, surat 22 ayat 30.
Wa may yu'azzim sya'airallah, jadilah orang-orang yang mengagungkan syiar agama Allah. Ayat 32, may yu'azzim hurumatillah, agungkanlah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Siapa orang yang paling dimuliakan oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ayatnya. Masya Allah. Nah, demikianlah dulu Bapak Ibu yang terhormat. Semoga anak cucu kita, keturunan kita yang akan datang makin cinta kepada Rasulullah. Jangan seperti orang Arab yang justru orang Amerika penyanyi diundang ke Arab sana. Nah, kalau dangsa-dangsi nyanyi Arab LGBT halal, peringatan Maulid haram. Oh ya Allah, lah tabalik utaknya tuh. Nah, jangan dicontoh keturunan Abu Lahab, Abu Jahal seperti itu. Tapi tidak semua pula yang melarang orang-orang Salafi Wahabi Arab Saudi, hanya sebagian, terutama Al-Jauzi dengan Al-Utsaimin, itu aja. Yang lain-lainnya menyatakan mubah, boleh saja. Syukran jazilan ala istima'ikum, arju minkum afwan in wajadtum fiha khata'at, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Ngikutnya Ustaz ke situ, dia ngikut ke situ. Ada bluetooth. Elektronik.